ditempa dengan hal-hal yang menyusahkan, ditempa dengan penderitaan, diuji kesabarannya, karena dia akan menghadapi beban-beban yang berat. Ke depan dia akan menghadapi beban-beban yang lebih berat, maka Allah persiapkan. Dan kadang-kadang beberapa nabi itu memang kerjanya menggembala kambing, karena disifati oleh orang Arab, orang yang suka menggembala terutama kambing itu relatif lebih mempunyai kesabarannya lebih besar ya, daripada yang lainnya. Dan Nabi kita juga memelihara kambing ya. Jadi jangan malu kalau sekarang antum memelihara kambing. Itu pekerjaan orang besar sebetulnya. Dari sana dia berangkat, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarah orang besar itu yang langsung jadi, itu enggak ada. Mesti dia berangkat dari titik yang paling rendah. Ya. Kemudian Allah angkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi. Itu sejarah. Hampir semua manusia besar itu seperti itu sejarahnya. Ya, entah dia muslim atau kafir, biasanya orang sukses itu seperti itu. Ya. Maka kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi setelah mereka, Nabi Musa menjadi menantu Nabi Syuaib, akhirnya tinggal selama 10 tahun. Kemudian Nabi Musa rindu untuk pulang ya ke Mesir. Ya. Dan Nabi Musa beranggapan mungkin ya kasusnya sudah dilupakan. Ya, sekarang ini juga kalau kita lihat hukum-hukum dunia sekarang ini, biasanya kalau sudah 10 tahun kasus pidana ditutup. Ya, kebetulan tuh ada yang ahli hukum, bapak kita. Ya. Jadi biasanya kalau sudah 10 tahun itu menurut yang ahli kasusnya itu sudah ditutup. Dan Nabi Musa rindu ingin pulang dengan keyakinan tadi itu, maka dia membulatkan tekad untuk pergi mengajak istrinya. Ya. Pulang kembali ke Mesir, dari Madian ke Mesir. Ya. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya ya menuju Mesir. Ya, berangkat berdua. Singkatnya dalam tafsir Allah jelaskan itu dalam surat Toha ya, surat Toha dari ayat 11 sampai ayat ke-20 sekian ya. Ayat 11 sampai ayat ke-20 sekian. Jadi Nabi Musa ketika berangkat bersama istrinya itu, dia berangkat dalam kondisi ya cuaca yang sangat dingin. Ya, di tafsir dijelaskan Nabi Musa pergi bersama istrinya itu kondisi cuaca yang sangat dingin. Kemudian dalam perjalanan entah sudah berapa lama Nabi Musa tersesat ya, di malam yang sangat gelap, cuaca dingin. Nabi Musa tersesat di satu tempat ya. Maka karena cuaca sangat dingin, Nabi Musa ini tidak tega kepada istrinya. Maka Nabi Musa ini ingin mencari api yang bisa menghangatkan badan. Ya. Nabi Musa ingin mencari api yang bisa menghangatkan badan, yaitu dengan cara Nabi Musa biasa orang dahulu mencari batu untuk dibikin api ya. Ya. Tetapi usaha Nabi Musa itu gagal. Nah, saat itu posisi Nabi Musa di antara sebuah gunung dan bukit. Jadi ini lembah, ini gunung besar. Di dekat lembah itu ada bukit. Di situ posisi Nabi Musa. Ya. Maka Nabi Musa berusaha untuk membuat api tapi gagal. Ya. Singkat cerita, ketika Nabi Musa
sudah hampir putus asa, tidak mendapatkan api. Akhirnya Nabi Musa melihat cahaya api dari sisi kanannya. Dari sisi kanan dijelaskan di tafsir, dari sisi kanan sebelah gunung Tursina. Ya, Nabi Musa melihat api. Maka Nabi Musa mendekat kepada api itu. Ya, sedikit saya ref ke belakang. Saat itu posisi Nabi Musa memang sudah diangkat menjadi nabi ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi ketika masih di Mesir itu Nabi Musa dan Nabi Harun juga sudah diangkat menjadi nabi. Ya, umur 40 tahun. Nah, ketika itu Nabi Musa mendekat kepada cahaya api itu, kemudian didekati, tiba-tiba muncul suara. Ya, ketika Nabi Musa mendekati api, muncullah suara. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ya, ketika Nabi Musa mendatangi api itu, Nabi Musa mendengar suara panggilan. Ya, ya Musa, Nabi Musa dipanggil namanya. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya saya ini Rabbmu. Fakhla'na alaik, lepaslah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sekarang engkau sedang berada di satu lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Maka dengarkan kata Allah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi Nabi Musa mendekat, ternyata dia mendengar suara seruan. Yang seruan itu tidak lain adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma ataha nudiya ya Musa. Allah memanggil namanya, hai Musa. Inni ana rabbuk. Aku adalah Rabbmu. Ya. Fa'la'na 'alaik. Lepaslah kedua sandalmu. Engkau sekarang sedang berada di satu sisi di lembah tua. Ya. Dan aku telah memilihmu hai Musa. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau. Ya. Maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Apa yang Allah wahyukan kepada Musa? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Maka tegakkan salat untuk mengingatku. Nabi Musa kaget. Ternyata itu adalah Allah yang menegurnya. Ya. Maka inilah seruan pertama, ya, Allah kepada Nabi Musa. Wahyu untuk pertama kalinya Allah kepada Nabi Musa. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Inilah ayat pertama, wahyu pertama Allah kepada Nabi Musa, disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Ya, kalau Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ya, Rasulullah kalau dia terima wahyu melalui malaikat Jibril. Biasanya Rasulullah menerima wahyu itu ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara. Ada yang seperti suara lonceng. Ya, suara gemercing lonceng itu pertanda Jibril mau datang bawa wahyu. Ya, ada yang Rasulullah langsung tertidur, tiba-tiba sedang bicara tertidur. Nah, berarti Jibril datang sedang bawa wahyu. Nah, peristiwa ini pernah dialami. Rasulullah sedang menggigit. Rasulullah itu suka makan paha kambing. Ya, kesukaan Rasulullah itu paha kambing. Dan nanti saya bahas ketika membahas Yahudi di zaman Rasul. Orang Yahudi di zaman Rasulullah. Karena orang Yahudi tahu Nabi itu suka paha kambing. Nabi pernah dijamu oleh orang Yahudi. Ya. Kemudian disiapkan paha kambing yang sudah diberi racun. Tapi nanti saya cerita, bukan sekarang.
Nah, ketika Rasulullah sedang makan paha kambing ini, ya, saat itu Rasulullah sedang di atas kepala Rasulullah ini sedang, ya, sambil menyandar di paha salah satu istrinya. Ya, dalam riwayat disebut Maimunah. Ketika turun ayat surat Al-Ahzab ayat 59, ayat turun perintah untuk berjilbab, itu Rasulullah sedang dalam keadaan memegang tulang bekas paha kambing itu, dan beliau berbaring menyandarkan kepalanya di paha istrinya. Ya. Jadi Nabi menerima wahyu melalui Jibril dengan beberapa cara. Dan Nabi Musa ketika itu Allah menegur langsung. Dipanggil namanya, ya Musa, inni ana rabbuk, saya adalah Rabbmu. Ya, lepas kedua sandalmu. Kau sedang berada di satu tempat yang suci. Ya, dan aku telah memilihmu. Fastami' lima yuha, dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya tidak ada ilah selain aku. Ya, maka sembahlah aku dan kerjakan salat untuk mengingatku. Langsung Nabi Musa menerima wahyu. Kata Imam Ibnu Katsir, ulama mengomentari hadis ini, inilah wahyu pertama Allah menegur Musa. Maka Nabi Musa juga diberi gelar Kalimullah. Kalimullah. Apa maknanya? Orang yang langsung berbicara dengan Allah. Itu gelarnya Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Rasulullah Habibullah, Nabi Musa Kalimullah, orang yang langsung berbicara dengan Allah. Ini wahyu pertama, ya, yang memerintahkan, ya, yang menjelaskan bahwa Nabi Musa berbicara tanpa ada perantara malaikat Jibril. Dan ini juga wahyu pertama, ya, yang memerintahkan agar Musa menyampaikan tauhid, ya, menjelaskan, menyampaikan tauhid kepada siapa? Kepada manusia yang paling sombong sejagat, ya, manusia yang paling sombong sejagat, yaitu kepada Fir'aun, ya, manusia yang paling sewenang-wenang, paling sombong sejagat. Ya. Apa kesombongan, kesewenang-wenangan Fir'aun? Ya, dalam beberapa ayat dijelaskan. Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kamu sekalian. Ya. Rabb, Rabb maknanya pencipta, pemilik, ya, penguasa, pengatur, pendidik. Ini makna Rabb. Jadi Nabi Musa menganggap Nabi Musa ini Rabb dari seluruh manusia ketika itu, baik itu orang Kipti, lebih-lebih lagi orang Bani Israel yang ditindas. Fir'aun, ya, menganggap dirinya Rabb, memaksa kepada orang Mesir dan orang-orang Bani Israel untuk mengakui dirinya Rabb yang berkuasa, yang berhak, paling berkuasa, yang berhak mengatur, itu Rabb. Ya. Orang dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya Rabb. Bahkan orang tidak boleh beriman, tidak boleh punya keyakinan selain keyakinannya Musa, selain keyakinannya Fir'aun. Ya, maka saya katakan di pertemuan yang awal, din itu ada dua. Dinullah, dinul malik. Din yang datang dari Allah, al-Islam, dan itu cuma satu. Yang kedua dinul malik, din sistem hidupnya para raja, para penguasa. Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang diyakini ketika itu oleh raja dan penguasa. Itulah yang menjadi dinnya rakyatnya. Nah, ini dinul malik. Nah, Nabi Musa, Fir'aun memaksa, ya, qala amantum, ya, apakah kamu beriman kepada Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku izinkan? Dia katakan kepada orang-orang, apakah kamu akan beriman
kepada selain aku sebelum aku izinkan. Jadi orang, ini kerjaan Fir'aun. Orang gak boleh beriman kepada siapapun kalau gak ada izin Fir'aun. Nah ini Fir'aun ini, gak boleh. Kalau menurut aturan undang-undang saya boleh, boleh. Kalau saya bilang enggak. Nah ini Fir'aun. Ya. Nah, Fir'aun di ayat yang lain digambarkan wa fir'auna dil autad alladzina tagaw fil bilad fa aksaru fihal fasad. Fir'aun itu punya tentara-tentara yang banyak. Kuat Fir'aun itu, tentaranya banyak. Tentaranya ada dua, tentara yang bersenjata dan tentara tukang sihir. Ini tentaranya Fir'aun. Ya. Nah, Fir'aun juga digambarkan ya dalam surat Al-Qasas tempoh hari. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala 'alaha syi'an yastad'ifuna ta'ifatan minhum yudzabihuna abnahum wa yastahyi nisa'ahum. Kerjanya Fir'aun itu tukang pecah belah. Dia pecah, umat itu dia pecah-pecah supaya enggak kuat. Hilang kekuatannya. Ini kerjaan Fir'aun, dipecah belah. Ya. Kemudian Fir'aun mengangkat yang satu, menindas yang lain. Dan Fir'aun membunuh bayi laki-laki, membiarkan hidup bayi wanita. Ini kerjaan Fir'aun. Nah, kerjaan Fir'aun yang seperti ini Allah menyebut Fir'aun itu innahu tagha. Dia itu melampaui batas. Ya, dia itu melampaui batas. Jadi sekarang ada istilah togut. Togut. Ada satu buku khusus judulnya Togut. Di antara makna togut itu adalah dukun, tukang sihir, setan. Itu makna togut, dukun, tukang sihir, setan. Termasuk makna togut menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, penguasa, raja atau siapapun yang memegang kekuasaan yang memaksa orang banyak untuk mengikuti aturan yang dibikinnya dan meninggalkan aturan Allah. Dia paksa orang itu untuk mengikuti aturan yang dibikin. Dia larang orang itu untuk mengikuti aturan Allah, baik dengan bujukan maupun dengan tekanan. Ini togut, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Gitu. Jadi supaya tahu arti togut itu. Nah, Allah mengatakan innahu tagha. Fir'aun itu togut, tagha, melampaui batas. Nah, kembali ke ayat ini ya dijelaskan oleh para ulama, inilah perintah pertama Musa ya diperintah oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Ya. Nah, Musa gak punya kekuatan. Ya. Musa gak punya kekuatan. Maka Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa matilka biyaminika ya Musa. Ketika itu Nabi Musa bawa tongkat. Ya, ketika itu Nabi Musa membawa tongkat. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, tongkat Nabi Musa itu, tongkat itu bentuknya begini. Seperti tongkat-tongkat sekarang ini. Ya, jadi ujungnya ini melingkar terus lurus. Nabi Musa bawa tongkat. Allah bertanya, "Wa matilka biyaminik ya Musa?" Apakah Allah nggak tahu kalau Musa bawa tongkat? Tahu. Cuman itulah bahasa Allah. Sama dengan guru bertanya pada murid, apa guru nggak tahu? Tahu. Apa yang ada di tanganmu, hai Musa? Musa mengatakan, ini tongkatku, ya Rob. Ini tongkatku. Tongkat yang biasa aku gunakan untuk menopang dalam perjalananku. Aku gunakan tongkat ini juga untuk mengembala kambing. Dan aku gunakan tongkat ini juga untuk mengambil dedaunan. Maka panjang lebar di tafsir itu dijelaskan tongkatnya itu ternyata bentuknya seperti tadi. Jadi Nabi Musa mengambil ranting-ranting itu yang ada dedaunan itu dengan tongkatnya itu. Apa itu? Ya, akab itu. Ya, tarik gitu. Apa itu? Ini tongkat saya ya Rob, saya gunakan untuk gembala kambing, untuk mengambil daun-daun dan untuk berjalan, membantu saya berjalan. Maka kata Allah, qala alqihi ya Musa. Lempar tongkatmu hai Musa.
Ya, maka Nabi Musa melempar. Ya. Fa'alqaha. Maka Nabi Musa melempar tongkat itu. Ya. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lemparkan tongkat itu, seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang lincah bergerak-gerak. Nabi Musa kaget. Dijelaskan di ayat berikutnya, Nabi Musa sangat kaget dan ketakutan, maka Nabi Musa membalikkan badan. Jadi dia takut, lari mundur itu bukan masih menghadap ke sana, mundur semuanya. Enggak mundur begini. Lalu begitu dia lihat ular itu besar, bergerak-gerak lagi, lincah, Nabi Musa ketakutan. Ya, lari dia ke belakang, hanya dipanggil oleh Allah, sini Musa, jangan takut, sini. Datang sini Musa. Ya, karena Allah yang perintah. Maka Nabi Musa balik. Ya, maka Nabi Musa kembali. Kembalilah Nabi Musa, ya. Akhirnya oleh Nabi Musa, oleh Allah perintahkan, sekarang kau pegang lagi tongkat itu. Kau pegang lagi ular itu, bukan tongkat. Kau pegang lagi ular itu. Ya, Nabi yakin dia. Pegang lagi ular itu. Maka Nabi Musa memegang ular itu. Ketika Nabi Musa menyentuh, ularnya berubah kembali menjadi tongkat. Ya. Jadi Allah memerintah Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang kejam ini. Allah beri dua senjata. Yang pertama itu tadi, diberi senjata, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, ini sebagai bentuk latihan juga. Allah melatih Nabi Musa. Bayangkan kalau Allah nggak melatih saat itu, ya, Musa lempar tongkatnya, tahu-tahu jadi ular, Musa duluan lari, mungkin diketawai oleh Fir'aun. Oleh Allah dilatih dulu supaya jangan takut nanti kalau berhadapan dengan Fir'aun. Ya. Nah, ini Allah berikan mukjizat namanya, ya. Yang paling besar yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, Allah beri mukjizat Nabi Musa ini tangannya bisa berwarna putih. Ya. Tangan Nabi Musa ini dimasukkan dalam bajunya berwarna putih. Wadmum yadaka bijanahika tahruj baydoa. Ya. Masukkan kedua tanganmu, kepitkan kedua tanganmu ke ketiakmu ini. Ya. Nanti dia akan keluar putih. Min ghairi su'in, putih yang sempurna, enggak ada belang-belangnya. Ya. Jadi mukjizat yang kedua Allah bekali, ini tanda ya, bahwa tangan Nabi Musa itu bisa bercahaya berwarna putih ketika dimasukkan ke dalam, dikempit di ketiaknya begini. Sebagai tanda yang kedua, tanda yang sempurna, kata Allah. Ayatan ukhra, sebagai tanda yang lain selain tongkat, yaitu tanda yang kedua ini. Nah, tangan Nabi Musa itu dimasukkan, kemudian dikeluarkan dari ketiaknya, akan mengeluarkan cahaya. Ini menjadi bukti. Ini namanya mukjizat. Ya, mukjizat. Biasa Allah ketika memerintahkan, entah itu nabi atau siapapun, wali ya, wali itu bisa nabi, bukan, bisa juga selain nabi. Ya. Allah memerintahkan kepada para wali, para nabi, para wali menghadapi, biasanya yang dihadapi itu penguasa yang punya kekuatan. Maka Allah beri mukjizat. Ya, diberi mukjizat oleh Allah, dan mukjizat ini nggak diminta, Allah yang beri. Gitu. Nah, para wali selain nabi juga oleh Allah diberi mukjizat. Ya, diberi mukjizat. Jadi saya pernah membaca bukunya Imam Ibnu Taimiyah dulu, judulnya Baina Auliya Allah wa Auliya Syaitan, antara penolong Allah, wali Allah dan wali syaitan. Di sana dirincikan siapa saja penolong Allah, kriterianya seperti apa, jalan yang ditempuhnya bagaimana, siapa musuh-musuhnya. Aulia syaitan itu siapa saja, siapa pembela aulia syaitan. Ya. Apa yang dilaksanakan aulia syaitan untuk memusuhi aulia Allah.
bagus sekali. Berapa 20 tahun lebih yang lalu, entah sudah kemana, itu bagus sekali. Di situ dirinci bahwa para nabi itu dibekali dengan mukjizat. Orang yang berdakwah menolong agama Allah disebut waliullah. Ya, orang yang berdakwah menolong menegakkan agama Allah waliullah. Allah berikan mukjizat, ya. Yang pertama untuk apa? Untuk menguatkan, meyakinkan hati nabinya atau walinya. Yang kedua, untuk menolong nabinya atau walinya menghadapi musuh-musuhnya. Yang ketiga, menjadi bukti kebesaran bagi semua orang. Hanya saja bedanya, ini disebut harokatil ada. Harokatil ada, satu daya kekuatan yang kata orang sekarang supranatural. Ya, satu daya kekuatan di luar apa? Di luar kemampuan manusia biasa. Supranatural. Harokatil ada dua. Ada yang namanya mukjizat, khusus diberikan untuk para nabi. Yang kedua, karomah. Karomah diberikan kepada selain nabi. Dan ini tidak diminta. Nggak diminta. Dia datang sendirinya. Untuk apa? Untuk menguatkan walinya, ya, menolong walinya, dan sebagai ayat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang akan didakwahi. Nah, nabi diberi mukjizat, orang selain nabi yang menolong agama Allah, waliullah, diberi karamah oleh Allah selain nabi. Contohnya ketika perang Qadisiyah, perang yang paling besar di zaman Umar ibn Khattab, perang Qadisiyah, perang untuk membebaskan benteng terakhir orang-orang Parsi, penyembah api, yang di situ berkuasa, ya, Yazdargid dengan Jenderal Rustum. Benteng paling besar sudah itu. Yang kecil-kecil sudah dikuasai, tinggal benteng besar itu. Di situ Umar memberangkatkan pasukan yang luar biasa. Ya, 30.000 melawan 120.000. Diceritakan dalam kisah, saya mau bicara tentang karomah. Ketika itu pasukan Islam lewat di kampung-kampung, ya, di tempat-tempat sepi, sampai di hutan-hutan. Ya. Termasuk yang cerita ini juga Syekh Abdul Azam rahimahullah. Beliau bercerita juga tentang ini. Ya. Para sahabat Nabi ketika itu, kalau dia melewati, pernah terjadi melewati sungai dilewati, nggak masuk akal. Saat itu salah satu pasukan itu dipimpin oleh namanya Abul A'la Al-Hadrami, ya, pimpinan pasukannya Abul A'la Al-Hadrami. Banyak, ada beberapa regu-regu, ya, grup-grup begitu. Ya, pimpinan perang tertinggi itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu ditunjuk oleh Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, salah satu kelompok ini di bawah pimpinan Abul A'la Al-Hadrami ini ketika melewati sungai, bingung gimana ini. Ya, jadi banyak jalan yang ditempuh untuk masuk ke sana. Akhirnya kata pimpinan Abul A'la Al-Hadrami, minta sama Allah. Setelah itu bismillah, jalan. Ini pasukan yang di jalan dengan kuda-kudanya di atas air. Nyata ini, jalanlah pasukan Abul A'la Al-Hadrami ini di atas air. Itu satu. Yang kedua, di peristiwa itu juga ketika mereka memasuki hutan, ya, hutan ini, ya, kata orang-orang dusun yang mereka lewati, orang-orang Badui, hutan itu penuh dengan singa. Akhirnya kata komandannya, udah bismillah masuk. Mereka berdoa kepada Allah. Komandan ini mengatakan, wahai pimpinan singa, ini pasukan Muhammad datang, ingin beristirahat di tempat ini. Keluar kau, ajak kau punya anak buah semua. Subhanallah. Rombongan kepala singa ini dia ajak pasukan singa ini keluar. Syekh Abdul Azam bercerita, pimpinan singa ini diajak anak buahnya, sak keluarga, sak cucu-cucunya singa keluar semua, disaksikan oleh sahabat, saksikan. Nah, ini karomah, ini nggak dipelajari, datang sendiri. Begitu juga salah satu orang yang pernah menjadi pembantu Nabi setelah Nabi wafat, yaitu Sufanah.
Ya, ketika satu malam dia berhajat, ingin buang hajat, dia jauh pergi, tahu-tahu kepergok singa. Singa besar, kaget dia. Apa kata Supana? Jangan ganggu saya. Saya pembantu istri Nabi. Oleh singa itu malah dia pulang dikawal oleh singa. Nah, ini karomah. Begitu juga perang Afghanistan. Syekh Abdul Azam menulis buku Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam jihad Afghanistan. Banyak orang mencela jihad Afghanistan. Banyak. Ketika jihad Afghanistan, ya, kami mengikuti betul. Yang tua-tua ini ngerti betul. Yang kita berapa orang ini selalu mengikuti perkembangan. Ketika itu dunia Arab semua, ya, malah kalau para mujahidin pernah Syekh Sayyaf itu pergi ke Kuwait minta dukungan, ditinggal oleh emir-emir Kuwait, ditinggal, mereka keluar karena Syekh Sayyaf datang. Syekh Sayyaf tersinggung. Kata Syekh Sayyaf, andai kata yang datang bintang film atau pemain bola terkenal, pasti kalian menyambutnya dengan kehormatan. Tapi karena kalian tahu kami yang datang, bangsa Afgan yang miskin, kalian meninggalkan kami, padahal mereka sedang berjihad menghadapi Uni Soviet. Nah, itu modelnya orang-orang Arab itu begitu. Ya, Saudi sama saja. Ya, walaupun nggak semua. Kalau tahu orang itu ke Afghanistan, pulang dia ditangkap, dimasukin bui. Ada penjara bawah tanah namanya Ar-Ruwais. Nah itu, ya. Di Afghanistan itu luar biasa. Perang 14 tahun itu banyak orang kafir masuk Islam. Karena apa? Orang kafir yang jadi wartawan tuh dia shot dengan kameranya. Orang yang sudah mati lama, ya, gali kuburnya mau dipindahkan, utuh, jasadnya utuh, cuman jenggotnya aja bertambah panjang, jenggot dengan kukunya, utuh jasadnya. Ya. Kesaksian mereka, pilot-pilotnya Uni Soviet ketika itu, apa kata mereka? Kami sangat takut, ya, dengan senjata yang namanya Allahu Akbar, roket Allahu Akbar. Kalau itu bunyi, itu senjata dilepas, lari mereka. Padahal di tangan mereka ada senjata. Sampai ada komandan pasukan Uni Soviet, dia tempatkan anak buahnya di atas bukit. Apa itu senjata yang begini nih, yang bisa muter tuh, apa namanya itu, saya nggak tahu itu. Ya, apa? Senjata apa itu? Pokoknya yang bisa muter begini nih. Ya. Itu anak buahnya sampai di kakinya, kaki anak buahnya itu diborgol oleh komandannya. Supaya apa? Supaya jangan lari. Sebab pengalaman dari yang sudah-sudah, hatta mereka di atas gunung, orang Afgan nggak pusing, orang gunung itu makanan mereka. Begitu komandannya bilang Allahu Akbar, oh lari semua, terkencing-kencing mereka itu, mau lari nggak bisa. Kami takut dengan roket yang namanya Allahu Akbar. Ini orang-orang yang anti jihad saat itu, dia nggak tahu Allah buktikan pertolongannya, Allah yang menolong walaupun kalian tidak menolong. Sebagian orang mencibir jihad Afghanistan, apa itu jihad sesama kaum muslimin, bunuh-bunuhan. Ente bahlul, karena ente nggak tahu apa yang terjadi di situ. Umat Islam itu sudah dikomuniskan oleh Uni Soviet, kemudian dipaksa berperang. Pahamnya sudah ikut komunis. Siapa yang diperangi? Saudaranya sendiri. Apakah nggak wajar kalau dibela? Orang yang sudah paham komunis dibantu Uni Soviet menindas orang yang lemah. Apa nggak wajar kalau diperangi? Wajar. Tapi kata orang-orang Arab yang anti jihad, sekali lagi anti jihad, mereka dari dulu sampai hari ini sama, warnanya sama, anti jihad. Apa itu? Mereka nggak tahu. Justru orang kafir banyak masuk Islam karena melihat karomah-karomah. 50 kurang dari 60, 50 bahkan kurang 50 menghadapi 500 pasukan lengkap ini rontok. Sak tank-tanknya rontok semua, hancur. Banyak ghanimahnya.
Ya, mujahidin terkepung, udah dikepung dengan tank-tank. Pesawat Mig-nya Uni Soviet ini di atas kepala itu. Wah. Tapi apa? Mereka dihalangi. Allah kirimkan ribuan burung-burung. Ribuan burung. Sehingga mereka nggak bisa melihat sasaran. Ini bukan mereka yang minta. Mereka nggak pelajari ilmu ini. Gitu. Allah sendiri yang menolong. Bahkan ada kabarnya orang yang sudah meninggal, wallahu a'lam, meninggal, ya, senjatanya di tangan. Senjata ini nggak ingin dilepas. Ya, AK-47 yang di tangan ini dia nggak mau lepas. Diminta oleh mujahidin yang lain, dia pegang terus. Di satu kampung ini, sampai akhirnya dipanggil ibunya. Ibunya datang. Nak, berikan senjata ini. Senjata ini dibutuhkan oleh saudara mujahidin. Dilepas senjata itu. Gimana orang kafir nggak masuk Islam melihat ini? Banyak. Ini namanya karomah. Ya, diberikan oleh Allah kepada selain Nabi. Ya, kalau tadi mukjizat. Lain lagi dengan ilmu di luar itu. Orang sekarang mengatakan ada ilmu hitam, ilmu putih, cowok sama, ilmu hitam putih, ilmu kente, dia makan arang. Ada yang lagi yang di video itu yang mau lawan umat Islam itu makan paku. Coba suruh hadapan, bismillah, tempeleng bengkok pipinya itu. Iya, coba suruh ketemu Habib, suruh makan paku, bismillah, tempeleng Habib, putar itu pipinya. Itu setan semua itu. Nggak ada ilmu hitam, ilmu putih. Pokoknya ilmu yang dipelajari, kata orang bima, ilmu kente, ilmu kebal, gini kan nggak mempan, itu ilmu setan semua itu. Yang ada cuma dua tadi, mukjizat dan karomah. Banyak sebetulnya kisah-kisah karomah itu banyak. Sampai hari ini banyak. Kalau kita mau cerita, terlalu banyak. Ya, kembali ke jihad Afgan tadi, Allah buktikan bahwa mujahidin itu di atas jalan yang benar. 14 tahun perang, menang. Uni Soviet keluar dengan terhina. Uni Soviet, Amerika saja takut, keluar dengan terhina dari bumi Afghanistan. 3 kali Inggris menjajah Afghanistan, gak pernah menang. Maka kata orang-orang di dunia ini berkomentar kepada Uni Soviet, kenapa Soviet tidak belajar dari orang Inggris? Karena orang Inggris 3 kali perang gak pernah menang lewat Afghanistan. Soviet coba-coba berani masuk, kalah. Karena apa? Wali mereka adalah Allah. Apa arti wali? Wali artinya penolong. Wali juga bisa diartikan pemimpin. Wali juga bisa diartikan teman dekat. Wali juga bisa diartikan orang kepercayaan. Jadi arti wali atau aulia itu 4 tadi. Penolong, pemimpin, orang dekat, teman kepercayaan. Karena wali mereka Allah. Senjata mereka bukan yang di tangan, tapi senjata mereka imannya kepada Allah. Maka Allah beri karomah. Allah menangkan mereka.